Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah sanggup berkorban. Apakah Anda sanggup mengorbankan kepentingan pribadi untuk kebaikan orang lain? Firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 15 mengatakan, "Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu." Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam 2 Korintus 12 ayat 11 hingga 15. Ini merupakan ungkapan keprihatinan dan pengorbanan Paulus terhadap jemaat di Korintus. Sebuah ilustrasi. Pada tahun 1950-an, beli adalah jenama kasut yang mewah dan mahal ketika itu. Muhammad Hatta pada waktu itu adalah timbalan Presiden Indonesia. Dia berniat untuk membelinya. Dia menyimpan keratan iklan yang tercatat alamat penjualnya. Kemudian dia menabung untuk memenuhi keinginannya itu. Nyatanya simpanannya tidak pernah cukup untuk membeli kasut idamannya itu. Uang itu terpaksa digunakan untuk keperluan keluarga, membantu orang-orang yang meminta bantuan. Keinginan Hatta membeli kasut beli tidak pernah kesampaian hingga akhir hayatnya. Saudara, pengorbanan Muhammad Hatta mengingatkan kita pada sikap Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus mewakili pribadi pelayan Injil yang setia. Terlihat dari ketulusan dan kebesaran hatinya. Dia bertekad tidak membebani jemaat baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Dia tidak menyasarkan untuk mengikis isi dompet mereka, tidak mengambil keuntungan dari mereka demi memperkayakan diri, melainkan mengupayakan keselamatan jiwa mereka dengan memenangkan mereka untuk Kristus. Dia menjadi penjaga untuk mereka, mengutamakan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Untuk itu, Paulus sanggup menanggung kerugian, mengorbankan masa, tenaga dan kepentingannya untuk melayani mereka. Paulus mengasihi mereka meskipun mereka tidak membalas kasihnya dengan sebaiknya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup berkorban untuk keselamatan jiwa orang lain? Ada masanya kita dipanggil untuk mengorbankan keinginan dan kepentingan pribadi demi mengutamakan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dan sesama. Mari kita contohi Paulus, sanggup berkorban untuk memenangkan jiwa mereka untuk Kristus. Jangan pernah patah semangat. Tuhan pasti akan memampukan kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Tunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Itu sebabnya pada pagi ini saudara, mari kita ingatkan diri kita untuk mengasihi sesama seperti lilin. Kasih itu seperti lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi lingkungan sekitarnya. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk sanggup berkorban demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau menyanggupkan kami untuk berkorban seperti lilin, menyampaikan kasih Kristus kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.